bahan katekese masa prapaskah yang kedua. Pada tema pertemuan kedua ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali tantangan-tantangan dan halangan-halangan di dalam upaya-upaya kita bersolidar terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Shalom Alaihim, salam sehat selalu. Hari ini kita jumpa lagi dalam pertemuan APP yang kedua dengan tema Tantangan Mewujudkan Solidaritas untuk Kesejahteraan Bersama. Di dalam pertemuan APP ke-1 yang telah lalu, kita telah diajak untuk merefleksikan kembali panggilan kita sebagai murid Kristus yang sudah seharusnya memiliki kepekaan dan kepedulian untuk terlibat dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka, agar mereka dapat hidup sejahtera seperti kita. Dan di dalam pertemuan APP kedua ini, kita kembali diajak untuk merefleksikan setiap tantangan atau kesulitan yang akan kita hadapi dalam membangun sikap solidaritas demi kesejahteraan bersama. Sehingga apapun tantangan yang akan kita hadapi tersebut, kita akan tetap bisa terus terdorong untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, seturut dengan semangat Kristiani yang menjadi landasan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hati kita seringkali tersentuh apabila kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang telah kita refleksikan pada pertemuan pertama, saat kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, rasanya kita sangat tergerak, ingin sekali untuk membantu orang yang dalam kesulitan tersebut. Namun di saat itu pula, hati kita mengalami keraguan untuk melakukannya, karena ternyata ada tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi. Di dalam pertemuan kedua ini, kita akan merefleksikan tantangan-tantangan yang seringkali muncul dalam usaha-usaha kita bersolidaritas. Semoga melalui pertemuan yang hari ini, kita semakin diteguhkan untuk senantiasa membangun sikap solider di tengah kehidupan kita. Agar kita semua dirahmati oleh Allah dalam melaksanakan pertemuan hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam pertemuan pendalaman iman pada hari ini. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui pertemuan ini, kami semakin diteguhkan dalam menghidupi semangat solidaritas demi kehidupan bersama yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih meneguhkan lagi semangat solidaritas demi kehidupan bersama yang lebih baik, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang berjudul Lead India the Tree. Namun, sebelum video tersebut ditayangkan, agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dapat lebih memahami dan meresapi jalan ceritanya, maka saya akan membacakan sinopsis dari video tersebut sebagai berikut. Suatu ketika, terjadi kemacetan parah di sebuah jalan di India. Kemacetan tersebut disebabkan oleh adanya pohon besar yang tumbang menutupi jalan. Akibatnya kendaraan dari dua arah yang berlawanan tidak dapat melintas, dan otomatis terjadilah kemacetan yang sangat parah. Situasi lalu lintas sangat kacau. Orang-orang mulai kehilangan kesabaran dan saling berteriak agar ada orang yang berbuat sesuatu untuk mengatasi kemacetan tersebut. Adapun petugas kepolisian yang berada di lokasi tidak dapat berbuat apa-apa, karena nampaknya pohon besar tersebut hanya dapat disingkirkan dengan alat berat. Situasi semakin parah ketika hujan deras mulai turun. Mau tidak mau orang terjebak dalam kemacetan dan hujan yang sangat deras. Di tengah-tengah situasi tersebut, ada seorang anak kecil yang masih menggunakan baju seragam
Dia mendekati pohon dan berusaha untuk mendorong pohon tersebut sendirian. Orang-orang yang melihat hal itu sepertinya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah suatu hal yang sangat mustahil. Namun, rupanya jumlah anak yang mendorong semakin bertambah, dan mereka terus berusaha mendorong meskipun pohon itu tidak bergerak sedikit pun. Melihat kegigihan anak-anak yang sedang mendorong pohon itu, orang-orang mulai tergerak hatinya. Mereka turun dalam guyuran hujan dan berusaha membantu mendorongnya. Sehingga semakin banyak orang yang membantu, pohon pun perlahan-lahan bergerak dan berhasil disingkirkan. Semua orang menjadi senang, pohon berhasil disingkirkan, permasalahan dapat diatasi bersama, dan jalan dapat kembali lancar. Usaha seorang anak kecil yang dinilai mustahil oleh banyak orang, rupanya menyadarkan dan menggerakkan hati orang-orang untuk bersama-sama mengatasi persoalan. Apabila tadi saudara-saudari memperhatikan bagian inspirasi di awal, kita diajak untuk melihat bahwa tantangan terbesar di dalam kita bersolider adalah rasa egoisme. Kita seringkali merasa bahwa melihat situasi keprihatinan bersama ini rasa-rasanya saya tidak pantas. Saya merasa tidak mampu untuk membantu. Saya merasa tidak bisa memberikan sesuatu untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Bahkan mungkin kita sering berpikir bahwa rasanya mungkin orang lain sajalah yang lebih layak, orang lain sajalah yang lebih mampu. Saya saja masih harus perlu dibantu. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita mencermati bacaan Injil yang baru saja kita dengar tentang persembahan seorang janda miskin yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Di sana kita bisa belajar bagaimana seorang janda miskin yang sesungguhnya adalah seorang pribadi yang harusnya diperhatikan, orang yang harus ditolong, tetapi ia mau memberi. Kalau dilihat bagian awal, Yesus sendiri saja terkejut. Bagaimana ekspresi Yesus terkejut? Dikatakan di ayat pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Bagaimana Yesus tertarik untuk memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan, termasuk tertarik kepada seorang janda miskin ini ketika memberi persembahan. Yang menjadi pertanyaan adalah motivasinya apa? Sudah jelas seorang janda miskin ini adalah orang yang justru perlu dibantu, justru orang yang perlu diperhatikan. Rupa-rupanya, kalau kita melihat lebih dalam lagi, rasa belas kasih, rasa kepedulian, merasa menjadi bagian seperti orang pada umumnya, itulah yang menggerakkan hati seorang janda miskin ini mau memberi persembahan. Meskipun kita lihat nilainya kecil, tetapi Yesus tidak melihat nilainya, tetapi Yesus melihat bagaimana rasa kepeduliannya yang sangat besar. Di tengah situasinya yang mungkin serba keterbatasan, tetapi seorang janda miskin ini menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana ia masih memiliki kepedulian, merasa menjadi bagian seperti orang yang lain, orang yang bisa memberikan
sesuatu untuk orang lain, bisa memberikan sesuatu untuk Allah. Semoga melalui permenungan pada pertemuan yang kedua ini, kita pun disadarkan. Mungkin kita ini bukan siapa-siapa, mungkin kita ini tidak punya apa-apa, tetapi Yesus mengajarkan kita harus memiliki rasa kepedulian yang besar. Rasa kepedulian itulah yang mendorong kita untuk mau berbagi, mau bersolidar, mau membantu orang supaya orang lain pun hidup dengan lebih baik. Tuhan memberkati. Umat Paroki Santo Gabriel yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti rangkaian pertemuan APP yang kedua. Dari awal sampai dengan sekarang ini kita berada di bagian akhir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan APP yang kedua ini, baiklah saya membuat tali simpul atau menyampaikan apa yang menjadi inti dari seluruh pertemuan kita. Kita sebagai umat beriman dipanggil sejatinya untuk membangun komunitas yang didasarkan pada cinta kasih. Komunitas yang didasarkan pada cinta kasih ini pada akhirnya akan melahirkan komunitas yang sejahtera, komunitas yang saling mengasihi satu sama lain, komunitas yang saling memahami, membantu satu sama lain. Tetapi ingat bahwa membangun sebuah komunitas yang sejahtera, membangun komunitas yang berlandaskan cinta kasih selalu diikuti oleh tantangan-tantangan dan kesulitan yang muncul. Dan tantangan ini bisa jadi saat ini sedang ada di dalam diri kita. Bisa jadi kita sedang dikuasai oleh yang namanya kesulitan-kesulitan itu. Dan saya boleh mengatakan dua hal yang penting kalau kita itu ingin membangun sebuah komunitas yang berdasarkan cinta kasih. Yang pertama adalah kebiasaan merasa diri cuek, kebiasaan merasa diri bahwa ini urusan saya, bukan urusanmu, atau katakanlah ini urusan saya, ini urusan kamu, ya terserah apa yang kamu buat apa yang saya buat, ya saya buat, dalam tanda kutip. Cuek ini sungguh menghancurkan atau menghalangi kita untuk bisa membangun komunitas yang sederhana. Dalam arti tertentu adalah memecah belah relasi yang didasarkan pada cinta kasih, dan tentu saja kesejahteraan yang ingin dicapai akan terhambat, bahkan tidak bisa terlaksana. Itu yang pertama adalah sikap cuek, di mana saya tidak peduli dengan apa yang kamu alami, entah kamu menderita, entah kamu tidak, yang penting saya selamat, yang penting saya berkecukupan, yang penting saya bisa hidup. Itu tantangan yang berat. Tantangan yang kedua yang muncul adalah bahwa oleh karena COVID-19 ini semua orang kena dampak. Siapa yang tidak kena dampak? Tidak ada. Semuanya kena, yang miskin dan yang kaya juga kena dampak. Dan seringkali muncul pretensi dalam diri kita, saya saja susah, saya saja kena dampak, ngapain juga saya harus membantu orang lain. Dengan kata lain bahwa penderitaan kita membuat kita itu tidak mampu untuk menolong sesama kita. Padahal dalam situasi yang semacam ini, kita tetap bisa untuk membantu sesama kita. Kita tetap bisa memberi dukungan kepada sesama kita. Maka dalam pertemuan ini kita diajak untuk menghilangkan rasa itu, gitu ya. Menghilangkan rasa di mana sepertinya kita lebih menderita dari orang lain, padahal kita sama-sama menderita dalam situasi yang semacam ini. Kita dipanggil seyogyanya untuk apa? Untuk saling membantu, saling menguatkan. Bila materi kita tidak punya, kita bisa membantu dengan cara yang lain. Maka umat Paroki Santo Gabriel yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita selalu berada dalam tegangan, kita selalu berada dalam tantangan,
Bisa jadi saat ini kita sedang egois mementingkan diri sendiri. Bisa jadi kita saat ini sedang merasa diri paling menderita sehingga kita tidak usah membantu orang lain. Maka dari itu mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menepis melawan kecenderungan-kecenderungan itu dan hidup dalam cinta yang artinya walaupun dalam situasi sulit kita masih memberi hati, kita masih mampu berbagi dengan sesama. Mengakhiri pertemuan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau tahu bahwa COVID-19 yang menimpa kami dan hampir setahun ini telah memporak-porandakan hidup kami. Tidak ada yang tidak terkena dampak, semua mengalami itu semua. Dalam situasi yang semacam ini Tuhan, Engkau memanggil kami untuk saling membantu satu sama lain. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, agar meski di dalam situasi semacam ini, kami boleh tetap mempunyai hati bagi sesama. Kami semakin menjadi pribadi yang solider terhadap sesama. Mampukan kami Tuhan untuk mengenali virus-virus yang merusak hidup kami, yaitu virus cuek dan virus merasa diri paling menderita dan tak perlu membantu sesama. Semoga Tuhan dengan mampu menghindari itu semua, kami menjadi anak-anak-Mu yang dikasihi, menjadi anak-anak yang menerapkan cinta kasih bagi sesama. Kami mampu menolong sesama kami meski dalam situasi yang sulit ini. Doa ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.